Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai induksi matematika. Uh, di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai proposisi atau pernyataan, ya. Jadi yang kita tahu dalam sebuah proposisi itu mempunyai nilai kebenaran, apakah dia benar atau dia salah, gitu ya. Nah, tapi kita juga harus tahu apa yang menyebabkan proposisi itu bernilai benar, seperti itu. Jadi untuk mengetahui hal tersebut kita membutuhkan bukti atau proof, seperti itu. Jadi di dalam matematika metode pembuktian untuk sebuah proposisi itu, nah yang lebih khusus di sini untuk bilangan bulat, ya, untuk bilangan bulat disebut dengan induksi matematika, seperti itu. Jadi di sini induksi matematika itu apa? Yaitu metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat, seperti itu. Jadi di sini memang semesta pembicaraannya adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk proses induksi matematika itu sendiri. Nah, yang pertama, langkah pertama, jadi di dalam untuk melakukan atau untuk membuktikan menggunakan induksi matematika itu sendiri, kita membutuhkan dua langkah. Yang pertama, langkah pertama itu disebut sebagai basis induksi, ya, sementara langkah kedua dinamakan langkah induksi, seperti itu. Nah, di langkah induksi, ya, di langkah induksi atau langkah kedua, yaitu berisi mengenai asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa PN itu benar atau proposisi dari N itu benar, seperti itu. Asumsi yang kita buat itu dinamakan sebagai hipotesis induksi, seperti itu. Bila kita telah dapat menunjukkan kedua langkah tersebut benar, ya, maka kita sudah membuktikan bahwa PN benar. Jadi yang pertama itu basis induksi ini. Jika basis induksi ini benar dan hipotesis induksinya nanti yang kita andaikan itu benar, maka dengan begitu kita dapat membuat kesimpulan bahwa proposisi N ini benar untuk bilangan bulat positif N, seperti itu. Nah, mungkin biar lebih memahami, di sini saya akan berikan contoh, ya. Nah, contoh yang pertama di sini tunjukkan bahwa untuk N lebih besar dari 1, ingat ini N-nya lebih besar dari 1, dan di sini saya tekankan lagi, kita bicaranya di sini adalah bilangan bulat, ya. Nah, N lebih besar dari 1, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan N itu sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, jadi kita diminta untuk membuktikan ini, apakah ini benar atau tidak, apakah pernyataan ini benar atau tidak. Nah, di dalam matematika ini adalah sebuah proposisi atau pernyataan, seperti itu. Nah, yang pertama kita andaikan bahwa PN menyatakan proposisi, jadi PN itu adalah ini, ya, ini PN-nya, ini sebagai PN-nya, seperti itu, ya, dimana PN itu adalah N lebih besar dari 1 sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 sampai dengan N itu adalah N dikali N plus 1 per 2, seperti itu, ya. Itu adalah PN-nya. Setelah itu kita lanjutkan ke langkah pertama, yaitu langkah basis induksi. Nah, pada langkah basis induksi ini kita harus menunjukkan bahwa P1 itu benar, ya. Jadi kalau misalnya P1 itu benar, jadi P1 itu artinya N-nya sama dengan 1. Jadi N sama dengan 1 ini kita substitusikan ke sini, ya, substitusikan ke ini. Ke N, kita substitusikan ke N
dikali N plus 1 per 2. Oke, jadi kalau misalnya kita substitusikan 1 dikali 1 plus 1 per 2, maka nilainya kan 1. Jadi untuk N1 itu sama dengan 1. Itu benar. Kenapa? Karena untuk N1 atau N pertama nilainya adalah 1. Kalau misalnya kita coba misalnya N-nya sama dengan 2, maka di sini N 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 3. Nah, ini benar karena 1 bilangan pertama ditambah bilangan kedua itu sama dengan 3. Kan ini kan berhubungan dengan jumlah kan. Jadi 1 ditambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N, seperti itu. Tuh. Jadi ini benar, untuk P1 benar. Kalau untuk basis induksinya benar, maka kita lanjutkan ke langkah induksi. Tapi jika basis untuk langkah pertama ini salah, maka kita tidak perlu melanjutkan ke langkah kedua, seperti itu. Jadi di sini kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Langkah induksi misalkan Pn benar, yaitu mengasumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan tambah N sama dengan N dikali N plus 1, ini benar. Jadi kita andaikan ini benar, ya. Jadi Pn-nya itu kita andaikan benar. Jika Pn itu benar, maka kita harus memperlihatkan atau membuktikan untuk Pn plus 1 itu juga benar, seperti itu. Jadi karena di sini Pn plus 1, maka di sini dapatnya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah N, kan setelah N lagi kan N plus 1, seperti itu, ya. Jadi di sini untuk N-nya sendiri, karena di sini N dikali N plus 1 ini, jadi N di sini kita ganti dengan N plus 1. Jadi N ditambah 1 ditambah N plus 1 plus 1 per 2. Jadi ini harus kita tunjukkan bahwa ini juga benar. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk membuktikan yang tadi, ya, jadi di sini kita dapat, jadi kedua ruasnya itu kita sandingkan. Yang ruas pertama adalah untuk yang N plus N plus 1 yang ditambah dengan N plus 1. Nah, di sini kan kita sampai di sini, sampai yang ini, ya, yang ini, itu kan artinya ini adalah N dikali N plus 1 nih. Yang ini per 2 kalau sampai sini. Nah, ini itu adalah N dikali N plus 1 per 2 ditambah dengan N plus 1. Artinya di sini udah kita dapat N dikali N plus 1 per 2 ditambah dengan N plus 1, seperti itu. Jadi di sini N kalau kita kalikan jadi N kuadrat plus N per 2 ditambah N plus 1. Nah, di sini kalau kita mau menjumlahkan kan kita harus samakan dulu penyebutnya nih. Di sini kan artinya per 1. Berarti di sini harus kita kali dengan 2. Jika ini dikali dengan 2, maka dapat 2N plus 2 per 2, seperti itu. Karena di sini udah sama-sama per 2, maka yang di atas atau pembilangnya kita bisa jumlahkan. Jadi N kuadrat ditambah N ditambah 2N ditambah 2. Jadi N kuadrat ditambah N tambah 2N ini itu sama dengan 3N plus 2, seperti itu, per 2. Nah, yang ini bisa kita faktorkan. Jadi faktornya apa? N plus 1 dikali N plus 2. Kalau N plus 1 dikali N plus 2 per 2, seperti itu. Nah, di sini ini bisa kita keluarkan lagi. N plus 1, ya, N plus 1. Di sini kan N plus 1 dikali N plus 2. Maka di sini bisa kita tulis N plus 1 dikali N plus 1 plus 1, seperti itu. Karena yang ini yang kita kita jabarkan. Jadi N plus 2 ini jadi N plus 1 ditambah 1, seperti itu. Karena kita mau yang seperti ini, jadi bentuknya harus seperti ini. Ini juga kalau kita sederhanakan jadi N plus 1 per N plus 2 per 2, seperti itu. Jadi sama aja. Jadi sampai di sini juga ini udah benar.
Jadi karena Pn plus 1 itu benar, maka ya langkah 1 dan langkah 2 itu benar, maka dapat dikatakan bahwa N lebih besar dari 1, N plus 2 ditambah 3 plus N sama dengan N dikali N plus 1 per 2 itu adalah benar. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan lanjut ke contoh nomor 2. Nah, di sini di contoh nomor 2, di sini gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Ya, berarti bilangan ganjil N buah bilangan ganjil positif. Jadi bilangan ganjil itu kan dari 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya maksudnya di sini adalah penjumlahan ini itu sama saja dengan N kuadrat, seperti itu. Ya, itu maksudnya. Nah, misalkan di sini kan PN itu adalah proposisinya, seperti itu. Nah, proposisi yang menyatakan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil N buah bilangan bulat ganjil positif pertama adalah N kuadrat, seperti itu. Jadi yang pertama yaitu kita pakai menggunakan basis induksi, yaitu P1. Jadi kalau misalnya P1 karena N kita substitusikan 1 ke N kuadrat ya. Jadi N kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi jumlah bilangan ganjil pertama itu adalah 1 gitu. Nah, itu benar ya. Sekarang langkah kedua, misalkan PN benar, yaitu asumsikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2n-1 ini adalah rumus dari bilangan ganjil ya. 2n-1 itu. Seperti itu. Ini adalah rumus bilangan ganjil ya. Sama dengan N kuadrat itu adalah benar. Kalau ini benar, maka kita harus tunjukkan bahwa N plus 1-nya itu benar. Jadi di sini 2n-1. Nah, kenapa di sini 2n plus 1? Karena kita jadikan di sini adalah N plus 1 ya, N plus 1. Jadi 2n 2n-1 ditambah 2 N plus 1 min 1, seperti itu. Jadi 2N plus 1, jadi N nya ini diganti dengan N plus 1, jadi didapat 2N plus 2 min 1, jadi 2N plus 1, seperti itu. Ini dapat dari sini. Nah, untuk N kuadratnya itu N nya yang diganti dengan N plus 1, jadi dapatnya N plus 1 kuadrat. Jadi ini yang harus kita buktikan bahwa ini adalah benar, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan kita dapat bentuknya seperti ini tadi di depan. Nah, ini kita kelompokkan kan di sini. Jadi dari sini ke sini ini udah kita kelompokkan yang ini. Nah, yang ini itu adalah N kuadrat kan. Jadi N kuadrat tambah ini berapa? Jadi N kuadrat ditambah 2N plus 1 ya, 2N plus 1 itu sama dengan N kuadrat plus 2N plus 1. Nah, kalau difaktorkan dapatnya adalah N plus 1 kuadrat. Karena N plus 1 kuadrat itu sama saja dengan N plus 1 dikali N plus 1. Hasilnya adalah N kuadrat plus N plus 1. Jadi N kuadrat plus 2N plus 1. Jadi ini benar. Jadi sesuaikan dengan yang ini. Nah, seperti itu. Karena ini N plus 1-nya benar, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah N buah bilangan positif, bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk langkah untuk proses induksi ya, atau langkah-langkah induksi matematis. Mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.